Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ewi Diriatika dengan NIM 18053100 dan Dina Nur Fajrah dengan NIM 18053098 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Koperasi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pengaturan fisik dan ruangan kelas. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dina Nur Fajrah. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tinjauan umum pengaturan fisik dan ruangan kelas serta prinsip dalam penataan fisik dan ruangan kelas. Baiklah, materi yang pertama, tinjauan umum pengaturan fisik dan ruangan kelas. Pengaturan dapat diartikan dengan pengelolaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Pengelolaan kelas mencakup dua hal. Satu, pengelolaan yang menyangkut siswa atau pengaturan siswa. Dua, pengelolaan kelas secara fisik. Maksud dari pengelolaan secara fisik yaitu berupa pengaturan ruang kelas yang meliputi pengaturan tempat duduk atau meliputi aspek postur tubuh siswa yang tinggi atau yang rendah, siswa yang memiliki gangguan penglihatan maupun pendengaran, penataan ruang kelas, atau membuka jendela kelas agar terjadi sirkulasi udara yang baik, mengatur waktu dan media pembelajaran, dan menciptakan disiplin siswa. Pengelolaan kelas berupa pengaturan siswa dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yang dilakukan dengan dua langkah. Satu, tindakan pencegahan atau preventif, dan dua, tindakan korektif. Tindakan preventif dilakukan sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru memberikan penjelasan agar siswa tetap terkondisikan selama mengikuti pembelajaran. Sedangkan tindakan korektif diberikan apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, guru langsung memberikan teguran pada siswa yang berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Ruang kelas di dalam didaktik terkandung pengertian umum mengenai kelas, yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas dalam pandangan didaktik adalah haruslah ada yang diajar dan ada yang mengajar serta ada pelajaran yang diajarkan secara seragam. Sedangkan pengertian umum kelas dapat dibedakan dari sudut pandang siswanya dan fisik kelas itu sendiri. Bila kelas dipandang dari segi siswanya berarti membicarakan tentang orang yang menempati tempat tersebut. Bila yang menempati ruangan tersebut seorang pelajar, maka dapat dikatakan sebagai kelas. Sedangkan kelas bila dipandang dari segi fisiknya, maka akan jelas sekali ada perbedaan dengan rumah maupun ruangan lainnya. Hal ini dikarenakan di dalam kelas pastilah ada meja dan kursi belajar. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu prinsip dalam penataan fisik dan ruangan kelas. Ruangan kelas merupakan ruang dan tempat peserta didik mengeksplor segala kemampuan yang dimiliki. Lingkungan kelas yang menyenangkan akan membuat peserta didik senang belajar dan secara optimis akan meningkatkan hasil belajar mereka. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas menurut Loisel, yaitu satu, visibility atau keluasan pandangan. Penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. 2. Accessibility atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kenyamanan.
Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Dan yang kelima, keindahan. Keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal berikut perlu diperhatikan menurut Koni Seniawan dan kawan-kawan, yaitu 1. Ukuran bentuk kelas, 2. Bentuk serta ukuran bangku dan meja, 3. Jumlah siswa dalam kelas, 4. Jumlah siswa dalam setiap kelompok, 5. Jumlah kelompok dalam kelas, 6. Komposisi siswa dalam berkelompok atau seperti siswa yang pandai dan kurang pandai, atau pria dan wanita. Desain lingkungan fisik kelas adalah lebih sekedar penataan barang di kelas. Ada 4 prinsip dasar untuk menata kelas, diantaranya yaitu 1. Kurangi kepadatan di tempat lalu lalang, gangguan dapat terjadi di daerah yang sering dilewati. Yang kedua, pastikan dengan mudah melihat semua murid. Tugas manajemen yang penting adalah memonitor murid secara cermat. Yang ketiga, materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian dan mengurangi kelambatan dan gangguan aktivitas. Yang keempat, pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Tentukan di mana guru dan murid akan berada saat presentasi kelas diadakan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang unsur yang harus diperhatikan di dalam pengaturan fisik dan ruangan kelas. Adapun penataan lingkungan fisik yang dilakukan guru dalam kelas yaitu adalah yang pertama, pengaturan perabot kelas. Di sini, dalam penempatan perabot, haruslah meletakkan perabot kelas pada tempatnya masing-masing, sehingga hal ini memudahkan peserta didik dalam bergerak dan kelas juga kelihatan menarik dengan berbagai pajangan hasil karya peserta didik. Keberadaan gambar-gambar sebagai sumber pembelajaran dan penataan kelas yang rapi dan bersih dapat mempengaruhi motivasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu ruang kelas, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Ruang kelas yang dipilih haruslah luas dan semua dapat bergerak dengan leluasa. Diharapkan saat semua peserta didik dan guru di dalam kelas tidak ada desak-desakan dan saling mengganggu dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengaturan tempat duduk. Dalam pengaturan tempat duduk, hal yang terpenting adanya tatap muka antara peserta didik dan guru di dalam kelas. Melalui tatap muka tersebut, guru mampu mengontrol dan mengawasi setiap perilaku dan tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Unsur yang keempat yaitu penataan alat pengajaran dan kelengkapan kelas. Penataan alat bantu pengajaran dan kelengkapan kelas sebaiknya dilakukan secermat mungkin agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, setiap alat-alat pengajaran maupun kelengkapan kelas yang berada di dalam kelas haruslah benar-benar memiliki fungsi, sehingga keberadaannya tidak sekedar membuat sempit suasana kelas saja. Yang kelima yaitu ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi, jendela, dan pengaturan cahaya merupakan fasilitas kelas yang harus diperhatikan. Udara dapat keluar masuk lewat jendela yang ada di sisi kanan ataupun kiri peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu pengaturan fasilitas di dalam kelas. Penataan lingkungan belajar dalam usaha menata ruang kelas dan lingkungannya untuk dapat digunakan seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam dan diciptakan sebagai upaya untuk mengkondisikan kelas yang nyaman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata ruang kelas. Metode pembelajaran yang umumnya dipraktikkan di kelas adalah metode pembelajaran dengan sistem klasikal ataupun ceramah.
Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran lainnya yang bisa dipadu-padakan penggunaannya dengan metode pembelajaran klasikal. Yang kedua yaitu menata perabot kelas. Perabot kelas adalah seluruh perlengkapan yang ada dan dibutuhkan dalam kelas. Penata perabot kelas yang terdiri dari papan tulis, meja, kursi guru, meja kursi, peserta didik, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu adanya papan tulis. Papan tulis ukurannya perlu disesuaikan dengan keluasan kelas. Papan tulis ditempatkan di depan yang memiliki penerangan yang cukup. Kedua yaitu meja kursi guru. Meja kursi guru ukurannya disesuaikan dengan standar yang berlaku. Meja guru memiliki laci dan ada kuncinya. Yang ketiga yaitu meja kursi peserta didik. Merupakan meja dan kursi peserta didik ditata sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Ukuran meja dan kursi harus disesuaikan dengan ukuran badan dari peserta didik dan dilengkapi dengan tempat tas ataupun buku sehingga peserta didik menjadi nyaman untuk duduk. Selanjutnya yaitu almari kelas, merupakan ditempatkan di samping papan tulis atau sebelah kiri atau kanan dinding. Dapat juga diletakkan di sebelah meja guru. Yang kelima yaitu jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ditempatkan yang mudah dilihat oleh peserta didik sehingga peserta didik tidak kebingungan. Selanjutnya yaitu papan absensi. Papan absensi ditempatkan di samping papan tulis atau di dinding samping kelas. Yang selanjutnya yaitu daftar piket kelas. Daftar piket kelas ini ditempatkan di samping papan absensi sehingga peserta didik mudah untuk melihatnya. Yang selanjutnya itu kalender pendidikan ditempel pada tempat yang mudah dilihat yang mampu memberikan pengingatan kepada peserta didik tentang kalender pendidikan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yaitu peletakan gambar-gambar. Gambar-gambar seperti gambar presiden, wakil presiden, pahlawan, gambar Garuda Indonesia atau Garuda Pancasila ditempatkan di depan kelas di atas papan tulis. Posisi penempatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu tempat cuci tangan dan kain lap tangan. Tempat cuci tangan dan lap tangan diletakkan di depan kelas, dekat pintu masuk atau di luar pintu masuk dekat teras depan. Yang terakhir yaitu tempat sampah. Tempat sampah ini diletakkan di luar kelas. Besar kecilnya tempat sampah ini disesuaikan dengan ukuran besar kelasnya atau keluasan dari kelas tersebut. Serta bentuk-bentuk sampah ini disesuaikan dengan estetika kelas. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan mengenai materi yang disampaikan. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.